Kita sampai di ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Kalimat pertama ini yang menunjukkan betapa ada memang fakta di masa lalu itu yang sepertinya ya terjadi di masa sekarang juga ya. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu itu melampaui batas dalam hal agama. Jangan terlalu mengada-ada kamu. Caramu menambah, mengurangi itu loh. Jangan berlebihan gitu. Ya artinya ada yang menambah, mengurangi tapi nggak terlalu berlebihan. Tapi ada yang menambah, menguranginya berlebihan banget. Ya. Sehingga ketika terjadi penyimpangan akidah di mana umat Yahudi suatu saat pernah menyembah sapi, kemudian sampai menuhankan Uzair sebagai anak Allah, kemudian Isa umat Nasrani sampai mengada-adanya berlebihan sampai menuhankan Isa sebagai putra Allah dan Allah memiliki anak. Nah, hal semacam itu dimulai dari penyimpangan kecil sebenarnya. Pertama dimulai dari penyimpangan kecil, yang kedua dimulai dari penyimpangan yang menggunakan dasar akal saja atau dasar kepentingan. Jadi yang disebut di sini ghairul haqqi itu ya penyimpangan yang tanpa dasar. Mereka tidak kemudian mendasarkan keyakinannya tentang Isa itu anak Allah atau Uzair itu anak Allah itu pada Taurat maupun Injil enggak. Karena mau diubek-ubek kayak gimana pun ya enggak ada di situ ada Nabi Isa mengaku saya adalah Tuhan. Ada. Demikian pula Uzair dalam Taurat misalnya saya adalah Tuhan enggak ada. Artinya yang dipakai dasar untuk berpikir begitu, kemudian membuat satu kesimpulan iman seperti itu, lalu meyakini secara luar biasa dan bahkan mempertahankannya dengan perang sekalipun, yaitu karena memang banyaknya kepentingan yang melatar belakangi umat-umat beragama di setiap zamannya, mulai dari kepentingan para pembesarnya, tokoh-tokohnya, ya kan? Makanya kalimat di sini wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Maka kamu janganlah wahai Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasrani, kamu terus mengikuti para pemimpin-pemimpinmu itu jangan. Mereka sampai kemudian misalnya menyelewengkan Taurat maupun Injil, ya, sampai mengatakan apa yang sebenarnya tidak ada di dalam kitab, tapi dikatakan itu dari kitab, mengatakan bahwa itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, gitu. Mereka itu jangan kamu ikuti meskipun seolah seperti pemimpin, seolah seperti benar. Kenapa? Karena qaddallu min qablu. Mereka itu sudah tersesat dari sebelum diutusnya Muhammad, sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak saja sesat untuk dirinya, tapi wa'adallu katsiran. Mereka juga menyesatkan manusia yang lain. Nah ini loh bahayanya menjadi ulama su' itu ya. Ulama su' itu ulama yang buruk. Itu selain dia sesat untuk dirinya, juga menyesatkan orang lain.
Kalau orang hanya sesat untuk dirinya itu, maka kerusakan yang ditimbulkan ya hanya sedikit karena dirinya sendiri. Tapi kalau apa eh, kalau semua apa berkaca pada itu, maka kita akan hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Kembali kepada kalimat tadi. La taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Jadi kamu jangan terlalu banyak menambah, mengurangi ajaran agamamu itu melampaui batas. Ya, kalau misalnya di zaman sekarang juga ayat ini berlaku ya. Jika dulu ayat ini Rasulullah Muhammad SAW diperintah Allah untuk menyatakan kepada Bani Israel baik Yahudi maupun Nasrani agar jangan terlalu banyak menambah, mengurangi, mengada-ada, la taghlu dalam fidinikum Taurat dan Injil kalian, agama kalian itu, maka ini juga berlaku untuk kita sekarang, wahai umat Islam, ya. Janganlah kalian menambah, mengurangi kitab Al-Quran, kitab hadis yang sahih itu dengan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan kepentingan kalian. Jangan. Kalau menambah, mengurangi di dalam hal yang sifatnya diperbolehkan, ya, yang tidak diatur dalam agama, mungkin masih bisa, misalnya dalam hal perdagangan. Kalau dulu kan tidak ada sistem perdagangan melalui online, maka sekarang misalnya menambah dengan melakukan perdagangan online. Tidak apa-apa, asalkan mesti tetap dalam koridor syarat-syarat sah sebuah perdagangan menurut Islam, misalnya ada barangnya, ada orang penjual pembeli, ada akadnya, ada segala macam. Kalau itu dipenuhi meskipun lewat online dan meskipun itu nggak ada di zaman Nabi, boleh. Gitu. Asal tidak melanggar syariatnya. Dan seterusnya, tetapi kalau dalam hal kamu ingin menambah, mengurangi misalnya cara mengirimkan sangu ke akhirat, ideologi tentang hidup setelah mati, keterkaitan antara dunia dan akhirat, keterkaitan antara orang yang mati dan orang yang hidup, itu bersifat ideologis, nggak boleh dirubah, dikurangi lah. Kalau kamu menambah, mengurangi dalam bab itu loh yang disebut taghlu. Kamu sudah melampaui batas dalam hal berkreasi. Sampai nanti misalnya kalau di masa lalu menuhankan Uzair, menuhankan Nabi Isa gitu kan. Kalau di masa sekarang sampai misalnya menyembah-nyembah kuburan, ya, melakukan peribadatan di atasnya, itu yang disebut hulu itu kan artinya melampaui batas, berlebihan lah, dalam banyak hal berlebihan. Yang dibolehkan berdoa, mendoakan orang yang saleh yang sudah meninggal boleh, atau berdoa dan doanya kepada Allah. Tapi kalau berdoanya minta kepada orang yang di dalam kubur, nah itu menjadi hulu tadi, melampaui batas. Nah ini yang kalimatnya maka jelas, wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Kamu jangan mengikuti para pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin terdahulu yang mereka itu sesungguhnya berbuat itu karena kepentingan nafsu saja itu. Karena kepentingan nafsu. Ya. Sudah pun mereka qadhallu, mereka telah sesat min qablu dari sebelum Nabi Muhammad datang. Mereka juga adallu katsiran, mereka juga menyesatkan banyak manusia. Ya ini dulur yang bahaya itu ya. Kesalahan dalam memilih pemimpin akhirat, pemimpin agama ini ya, saya nggak ngomong disclaimer dulu ya, biar nggak dipelesetkan macam-macam.
kesalahan dalam memilih pemimpin hidup kita, itu nanti bahayanya sangat besar di akhirat. Kita sudah sering bahas di sini ayat-ayat tentang hal itu, tapi saya ingin menegaskan kembali untuk menguatkan potongan dalam surat Al-Maidah ayat 77 ini, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran. Ini kenapa ya karena ini akan terjadi berulang di setiap zaman. Surat Al-Baqarah ayat 166 167. Surat Ibrahim ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 66 67 68. Itu sampean buka semua di sana. Jelas banget tentang kerugian atau fakta miris tentang pengikut bawahan, rendahan, santri, jemaat, jamaah yang kemudian menuntut para pemimpin, para ustadznya, para tokoh agamanya, para pemukanya, nuntut pertanggungjawaban. Kenapa? Karena yang wong cilik, para bawahan ini masuk neraka karena mengikuti arahan cara beribadahnya yang orang tinggi-tinggi tadi. Dulu kami di dunia mengikuti kamu. Sekarang katanya kamu dulu katanya dengan mengikuti kamu, maka kami akan selamat, kami akan masuk surga. Lah kok sekarang malah terdampar di neraka kayak gini, tolong kami, gitu katanya bawahan. Tapi apa kata para pemimpinnya? Ya enggak bisa gitu. Kamu dulu ikut aku, itu ya karena kamu tidak tahu aku udah punya hidayah, sehingga kamu ikut saja. Nah kalau kemudian aku ternyata tersesat, ya nggak bisa aku nolong kamu. Jangankan nolong kamu, nolong diriku sendiri aja nggak bisa. Ya sudah, kita mau sabar. Amsobarna malana mimahis katanya. Apakah kita akan sabar di neraka ini atau enggak? Enggak ada gunanya. Fa'aina mafar, mau lari kemana? Maka dapat jawaban itu, para pewahan itu langsung marah. Itabaru alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Gitu kan? Wara'ul adzaba fataqatta'at bihimul asbab. Ketika berlepas diri orang-orang yang memimpin terhadap orang-orang yang dipimpin, berlepas diri. Gitu. Dan mereka sudah melihatnya. Qala, mereka berkata, kata si bawahan, lau anna lana karrotan. Seandainya saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau anna lana karrotan. Jadi kan, itabaru alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti. Wara'ul adzaba, dan mereka sudah melihat siksa, fataqatta'at bihimul asbab, dan kemudian terputus segala hubungan, jangankan hanya guru sama murid, jangankan hanya kiai sama santri, jangankan hanya pemimpin dengan yang dipimpin. Antara anak, suami, istri, bapak, ibu sudah pedot-pedotan waktu itu, putus-putusan, tidak mau saling dicampuri. Nah ketika sudah benar-benar terputus antara pemimpin waktu itu, ya kalau ketika di dunia ya sok siap mati, siap was, apalagi kalau pengikutnya jutaan gitu, kan? Yang dipimpin seolah-olah akan membela siap mati, yang memimpin juga gitu, jumawa setengah mati. Nah ternyata di sana berpisah, gitu. Begitu berpisah, kemudian bilang si pentuntutan tadi dan tak mau bertanggung jawab kan pemimpin. Lalu kata si bawahan, lau anna lana karrotan. Sungguh jika ada kesempatan mengulang hidup maksudnya di dunia, maka lau anna lana karrotan fanatabarra'u, ya, fanatabarra'u minhum kama tabarra'u min, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka kama tabarra'u minna, sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami. Jadi maksudnya apa? Seandainya kami diturunkan ke bumi, gitu, kembali punya kesempatan hidup memperbaiki diri,
nggak sesat kayak gini, maka ketika di dunia kami akan berlepas diri dari pemimpin-pemimpin itu, katanya. Sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Maksudnya apa? Mereka akan hati-hati di dalam memilih guru hidup, tidak hanya karena viral, tidak hanya karena jutaan umat, tidak hanya karena pandainya bersilat lidah, tidak hanya karena hafal ini, hafal itu, tidak hanya karena lulusan ini, lulusan itu, gitu. Tapi benar-benar yang sampai tahu perilaku amalannya, sehingga saya tidak tersesat di sini ini. Itu omongan orang ketika sudah melihat siksa neraka. Tapi kata Allah, kasep kamu ngomong. Akhirnya apa? Wong cilik dadi korban akibat salah milih pemimpin. Itu sampai oleh Pak Guru Muhtar dijadikan judul satu buku beliau. Ya. Orang-orang kayak saya ini juga bahaya. Kayak Gus Glory ini. Bahayanya apa? Loh, kalau saya salah dalam mengajarin sampean semua, saya sudah sesat kena dosa, lalu karena saya menyesatkan, naudzubillah min dzalik, akhirnya kena 2 siksa, naudzubillah min dzalik. Nggak enak kayak saya ini. Loh iya. Jadi orang yang nggak tahu, orang yang senang dipuji, diikuti itu. Orang resiko diikuti itu punya double kill istilahnya, ya kan? Double resiko disiksa sendiri karena dia sesat, kalau sesat ini ya, dan resiko kedua di'afaini istilahnya, siksanya dilipatkan 2 kali lipat karena menyesatkan orang. Makanya doakan saya, hari ini ada 165 kamera. Nah kalau satu kamera misalnya diikuti 2-5 orang, apa sudah 500 orang hari ini yang mendengarkan ngaji lah. Kalau saya selip lidah keliru dalam mengarahkan dan menafsirkan Quran, lalu sampean ikut, walalah saya kan siksanya berlipat-lipat, tidak enak gitu, ya kan? Sudah garing lambenya, kadang ditinggal turu, wis gitu dapat siksa. Naudzubillah. Karena itu, ayo hati-hati ya. Ini kalimatnya. La tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa dallu katsirun. Wa dallu an sawa'is sabil. Mereka sudah tersesat dari jalan yang benar. Tapi apakah mereka merasa? Ya enggak. Ketika di dunia enggak merasa. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 13-14 itu. Mulai dari 12 kan itu. La tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerusakan di bumi. Mereka merasa, enggak, langsung mereka, loh, qalu innama nahnu muslihun. Kami ini orang-orang yang buat kebaikan, ya apa sih kamu itu, mat? Gitu, Nabi Muhammad digituin sama orang kafir Mekah. Ketika dibilang, jadi mereka enggak merasa rusak, mereka enggak merasa menyimpang dari jalan kebenaran. Kenapa? Ketika dikatakan, qul aminu kama amanan nas. Kamu itu beriman loh Mbak, seperti orang-orang yang sudah beriman itu loh. Apa mereka bilang? Anu'minu kama amanas sufaha. Masa kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh-bodoh itu telah beriman kepadamu, Muhammad. Wong mereka itu beriman itu karena mereka itu mainnya kurang jauh, pikniknya kurang jauh, ilmunya apa, sekolahnya nyampe apa, menyantri di mana, enggak punya sanad dia itulah kayak gitu-gitu. Itu. Sehingga tidak ada orang merasa salah itu, sulit. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang yang telah melampaui batas seperti itu dulu di zaman Nabi, umatnya Nabi Musa, yakni sudah sampai Daud. Di zaman Nabi Daud itu manusia dikutuk menjadi kera. Yang Black Sabbath gitu ya. Peristiwa Sabtu Kelabu, Sabtu Hitam itu, di mana orang karena lebih mementingkan pekerjaan dan hartanya daripada mengaji dan beribadatan, lalu dikutuk menjadi kera. Satunya, Wa Isa bin Maryam, dan di masa Nabi Isa, ada juga yang dikutuk umat itu menjadi babi. Naudzubillah min dzalik. Dikutuk menjadi babi.
Jadi mereka dikutuk itu kalau di umat zamannya umatnya Nabi Musa dikutuk melalui lisannya Nabi Dawud. Sementara umat Nasrani dikutuk menjadi babi waktu itu adalah melalui lisannya Nabi Isa sendiri. Tidak semua loh ya, tapi yang melanggar batas secara berlebihan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Semua itu karena mereka apa? Durhaka. Wong Allah Maha Esa kok dikatakan berbilang. Wong Nabi Isa itu Rasul yang sangat mulia kok dibilang sampai sebagai Tuhan. Atau misalnya juga sama. Uzair kok manusia biasa kok dibilang Tuhan. Dalam kacamata Allah itu adalah asaw. Dan itu adalah yang tadun. Wa kanu yang tadun. Sudah durhaka dan melampaui. Jadi ini kacamata kita ya, saya disclaimer bahwa ini tidak untuk mengolok-olok agama lain, tapi ini adalah untuk meneguhkan keimanan kita di dalam internal Islam. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Sambil kriip. Monggo. Ada yang mau disampaikan? Pak Wid, monggo Pak Wid. Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. sehat selalu Ji. Alhamdulillah, cuma ngantuk Pak Wid ini. Kopi Gus, Waduh, ini jadwalnya. menikah Gus yang Monggo terus apa Budi. yang akhir-akhir ini banyak perdebatan tentang musik Oh ya, siap. itu mensikapinya ribun ya, ada yang haram, ada yang dan sebagainya. Padahal saya itu suka kelenengan gamelan gitu Gus, sama samruan. Oh gitu ya. Siapa lagi yang suka musik? Jadi kalau pertanyaannya itu sebelum kita bahas ya, ada satu kesepakatan yang harus kita patuhi karena kita ini orang Islam tentunya mengimani bahwa Allah SWT itu Tuhan kita dan Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi kita. Itu pertama. Maka konsekuensi dari itu kita harus meyakini kebenaran yang datang dari firman Allah maupun sabda dari Rasulullah. Itu dulu ya. Nah, ada satu firman ya dalam Al-Quran, bisa dibuka Pak eh, Wid di surat Luqman ayat 6. Pak. Surat Luqman ayat 6. Sudah ketemu Pak Wid? Surat Luqman ayat 6. Sudah? Halo? Surat ketiga satu, Pak Wi. Jadi Gus, 31 Ayat 6 ya. ayat 6 Ji. Oke. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Sadaqallahul-adzim. Oke. Jadi beberapa riwayat itu menyatakan bahwa
ayat itu adalah berkenaan dengan musik. Jadi disampaikan bahwa di antara manusia ada yang melakukan perkataan yang tidak berguna dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna dan menyesatkan manusia? Nyanyian. Nyanyian ya. Nyanyian. Jadi maka kalau dilihat dari sini, pertama yang kita, ini bukan musiknya dulu, tapi apa? Lagu-lagu. Nah, kalau kalimatnya itu adalah lagu-lagu, maka kita merujuknya kepada ad-dunya mal'unah illa dzikrullah. Dunia itu sebenarnya semuanya terkutuk kecuali zikir kepada Allah. Dan wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ada satu ayat, barang siapa yang lupa atau tidak mengingat Allah, zikir kepada Allah, lupa, maka Allah akan menjadikan setan itu sebagai teman setianya. Artinya, kalau kita ini terlalu banyak, ada yang memaknai begitu, mendengarkan musik sampai lupa Allah, mendengarkan nyanyian sampai lupa Allah, atau kita mendengarkan dan kemudian terbawa larut di dalam lagu-lagu yang membuat kita malah kemudian lupa bahkan mencintai hal lain daripada Allah, maka ini yang berbahaya, ini yang dilarang ya. Itu pertama ya. Pertama itu. Jadi mempergunakan perkataan yang tidak berguna, yang dimaksud adalah nyanyian-nyanyian yang membawa jauh dari Allah. Misalnya apa? Nyanyian-nyanyian yang membawa jauh dari Allah. Banyak. Metal itu Gus. Ya, ada metal yang juga ngajak ingat Allah, ada juga Pak Wid. Kayak miliknya Power Metal itu dulu, masih ingat grup Power Metal Pak Wid? Boten Gus. Grup Power Metal itu satu di antara grup dari Surabaya. Itu banyak Oh, itu. yang Ya, itu ada misalnya judulnya apa sih? Kepasrahan diri kepada Allah gitu. Intinya begitu. Kemudian juga lagu-lagu Rhoma Irama yang tentang tauhid misalnya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kan kalau mendengar itu kan getar sekali ketauhidannya itu. Nah, itu yang debatable, itu yang ikhtilaf. Di mana bolehkah kemudian jika justru dengan nyanyian dan musik atau lelaguan itu kemudian malah mengajak kepada apa? Ketaatan kepada Allah. Apakah itu baik? Gitu kan? Ada satu hadis dari Nabi ya. Jadi nyanyian yang berisikan ajaan kejelekan itu dimasukkan dalam satu hadis tentang larangan meratap ya. Kata Nabi, aku tidak melarang kalian menangis, namun aku larang kalian dari dua suara bodoh dan maksiat. Suara di saat nyanyian hiburan kesenangan, permainan dan lagu-lagu, suara ketika musibah menampar wajah, merobek baju, dan jeritan setan. Kemarin tuh saya lihat ada mampir satu video di beranda Facebook itu, sebuah lagu itu, nggak tahu lagunya itu apa sih judulnya itu, ya nggak tahu. Pokoknya intinya itu sampai membuat orang itu menangis-nangis gitu yang ikut konser itu tentang cinta. Aku kalah, kamu yang menang sama dia. Aku sekarang apa gitu, nangis sampai, wih, dihayati betul sampai nangis. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurut saya yang dimaksud dalam ayat itu. Lalu bagaimana dengan musik-musik Islami? Ya, musik-musik Islami. Jadi gini, apa yang diperbolehkan? Ada musik yang diperbolehkan ada dan ada dasarnya.
tapi hanya terbatas sekali waktu-waktunya. Satu, ya ini biar disclaimer, ikuti sampai akhir, jangan dipotong ya perkataan saya. Jadi mayoritas musik itu melalaikan kepada ingatan kepada Allah. Jadi kalau kemudian didengarkan dan dilakukan secara berlebihan, itu sudah pasti akan membuat kita lupa Allah. Lalu bolehkah ada musik yang boleh? Ada beberapa di antaranya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Aisyah, ya, Ibu Aisyah, disampaikan bahwa beliau berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke tempatku katanya, dan di dekatku ada 2 anak perempuan kecil dari wanita Ansor, sedang bernyanyi tentang apa yang dikatakan oleh kaum Ansor pada perang Buas. Lalu aku berkata, keduanya bukanlah penyanyi. Lalu Abu Bakar berkata, apakah seruling setan ada di rumah Rasulullah? Gitu. Hal itu ketika terjadi hari raya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Artinya Rasulullah membolehkan si 2 anak kecil tadi menyanyikan lagu-lagu tentang kemenangan perang pada saat hari raya. Sebatas itu, bukan kok kemudian Rasulullah tiap harinya tel musik, bukan. Tapi boleh untuk masa-masa tertentu merayakan kemenangan Islam. Yang kedua, itu dari Aisyah. Yang kedua adalah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang pernikahan, ketika pernikahan. Ya, menceritakan anak kecil yang menabuh rebana dan bernyanyi dalam acaranya pernikahannya si orang yang bernama Rubayyi bintu Muawiz. Ya, Rubayyi bintu Muawid, yang pada waktu itu Rasulullah SAW tidak mengingkari adanya hal tersebut ya. Dan juga berdasarkan sebuah hadis bahwasanya beliau pernah bersabda, pembeda antara halal dan yang haram adalah menabuh rebana dan suara dalam pernikahan. Jadi masih boleh untuk hal-hal tertentu dalam momen tertentu. Jadi jelas bahwa keadaan yang dibolehkan untuk bernyanyi dan bermain musik hanyalah ketika hari raya dan hari pernikahan. Artinya alat musik itu hanyalah yang diperbolehkan pun hanya seperti hal-hal yang tidak terlalu ini kayak rebana gitu dan sebagainya. Ya, kenapa sih kok musik itu atau nyanyian itu tidak diperbolehkan dalam segala hal, tapi hanya diperbolehkan dalam hal yang terbatas? Ya karena itu tadi, sering melalaikan hati kita dari Allah. Coba aja anak-anak muda sekarang yang pakai headset itu kalau tidur sambil dengerin nyanyian gitu kan, apalagi kalau lagunya tentang jangankan untuk bertemu, memandang pun sudah tak boleh. Waduh, asik lagi. Apalagi 70-an tuh. Bertahun bagai hari lalu. Bowo, ku pandang wajahmu, kan kuroke fotomu. Gimana itu? Penyanyi. Nah, iya, kayak gitu-gitu kan. Jadi misalnya lagu barat itu, misalnya segini, lagu bahwa kamu adalah you only my sunshine, only sunshine. Kamulah matahari hidupku. Yang kayak gitu-gitu yang berlebihan sudah mendewa-dewakan manusia sampai cinta. Akhirnya sekarang ada fatcai, ya kan? Cerita tentang orang bunuh diri karena diputus cintanya. Nah, yang kayak gini yang dipengaruhi itu. Jadi yang kedua, akhirnya kadang nyanyian yang terlalu banyak itu menghalangi orang untuk memahami Al-Quran dan menerangkannya. Ada satu kepercayaan bahwa kalau orang menghafal Quran terlalu banyak dengar nyanyi itu banyak lupa jadinya, ya kan? Dan kadang nyanyian itu dicampur dengan hal-hal yang sifatnya maksiat, mencabut kewibawaan seseorang juga dapat ya macam-macam. Jadi intinya apa? Boleh hanya untuk hal-hal yang tertentu ya.
Nah, hadis-hadis yang saya tadi sebutkan itu ada hadis yang nomor disebutkan Aisyah tadi, hadis nomor 5590, hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada beberapa hadis yang lain dari hadis Muslim, riwayat Muslim nomor 275, hadis riwayat Bukhari nomor 949, At-Tirmidzi nomor 1080, kemudian dalam kitab At-Tahrim dalam ayat halaman 151, hadis riwayat Hakim dan Baihaqi nomor 40 dan seterusnya ya. Jadi itu sekilas. Jadi saya sudah sebutkan dasar Qur'annya, dasar hadisnya yang melarang, tapi juga saya sudah sebutkan dasar hadis yang membolehkan. Jadi membolehkan untuk masa-masa tertentu. Artinya seperti hari raya, kemudian seperti pernikahan gitu kan. Nah, kalau kemudian acara-acara yang sifatnya Islami itu bisa dikiaskan juga seperti pernikahan ya. Misalnya kita ngadain acara halal bihalal atau apa, kemudian nyetel rebana dan sebagainya. Maka ini grup rebana ibu-ibu silakan membentuk grup rebana. Siapa vokalisnya? Jelas bukan Pak Jo ya. Oke, itu Pak Wid. Sekilas yang bisa saya sampaikan tentang musik. Jadi Bangun, Gus. intinya jangan berlebihan lah. La taghlu. Siap. Nah, bidinikum. Jadi kalau saya senang juga Pak musik, Pak Wid musik itu. Tapi ya saya Siap, pilah-pilah. Kalau misalnya kayak nyanyian cucak rowo ya jangan didengerin, itu nggak jelas itu. Kan? Saya itu suka lagu yang secara liriknya itu punya muatan filosofis gitu ya. Tuh, jadi berarti yang mengarang lagu ini beneran gitu. Gus, mau nanya Ya. satu. Bangun, Gus, pencerahannya. Bangun. Ya, ini waktunya udah habis ini Bu Mesti. Ya, gimana? Gimana? Enggak apa-apa. Ayo, singkat aja. Kalau musik-musik religi gitu enggak apa-apa nih, Gus. Lah ya sama yang saya sampaikan tadi. Mau yang diperbolehkan tadi itu Bu. Jadi tadi ada lagu-lagu nyanyian yang dilakukan oleh dua anak kecil di rumahnya Aisyah tadi, mau dilarang sama Abu Bakar. Lagu itu lagu religi. Kenapa? Karena lagu pengubar semangat perang, tentang semangat perang puas. Nah, itu boleh gitu. Artinya kalau kita kiaskan di situ maka lagu religi dibolehkan gitu kan. Nah, demikian pula ketika lagu pernikahan, artinya untuk acara-acara yang sifatnya Islami, yang dibolehkan secara syarak, itu boleh. Cuma ya itu tadi, meskipun dibolehkan, tapi kalau kemudian kita berlebihan dalam berlagu-lagu, itu nanti yang bisa membuat kita malah lupa dari Allah. Maka kebolehannya pun sangat terbatas untuk sekedar ya namanya orang ya butuh kadang hiburan lah. Itulah maksudnya Rasulullah itu. Jangan kok dilarang sama sekali, tapi juga jangan dilepas kendali. Itulah. Itu, Bu. Tuan, Gus. Oke. Waktunya habis, Mbak Yulia. Bisa ya? Dilanjut besok. Ini waktunya kerja soalnya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semangat. Nah, fungsinya ngaji begitu ya. Sudah saya sampaikan. Meskipun toh demikian, kalau ada pendapat saya yang keliru, silakan disampaikan dan ditegur, karena saya hanya selalu mencoba untuk menyampaikannya itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, dan pendapat para mazhab. Sampai bisa memilih di antara yang pro, yang kontra, dan sebagainya. Saya hanya berusaha menyampaikan. Selesai itu kajian kita. Semoga Allah merahmati murid kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, mengampuni dosa-dosa kita, menyehatkan jasmani rohani kita, berikan halalan thayyibah rezeki kita. Selamat dunia akhirat ya. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i. Allahumma ihtina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka wa inna la dhulman wa la isman. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقد الحسدين من الجن والشياطين ومن الكفار ربنا نجينا ولينا وسابنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارحمنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة
اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيتة القدر الأمطار ودة الرحمة ودة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي شر شياطين الشرك أعوذ بالله من شر البلاء والوباء درك الشر من سوء الوضع من الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن